Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nuri Suharjanti dari kelas 7B Biologi. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 28 September 2020. Kegiatan saya awali dengan salam dan juga menyapa, kemudian memperkenalkan diri saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang yang sedang magang dan menggantikan Ibu Eni Yuliati untuk sementara waktu. Kemudian di sini saya sekaligus mempresentasi siswa-siswa dari setiap kelas. Dalam satu kali mengajar saya memegang 3 kelas, yaitu 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, dan 11 MIPA 6. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan saya mengajar 3 kelas secara sekaligus. Dapat terlihat respon dari siswa kelas MIPA 4, mereka langsung memberikan menuliskan nama dan juga nomor presensi. Seperti ini, lengkap, semua hadir. Kemudian untuk MIPA 5 juga sama, mereka menuliskan nama dan juga nomor presensi, dan juga MIPA 6. Kemudian setelah kegiatan pembuka sudah dilaksanakan, saya lanjutkan kegiatan ini sambil menunggu presensi para siswa. Saya membagikan dulu buku atau bahan ajar yang sudah saya buat, yaitu mengenai sistem gerak. Di sini di MIPA 4 terlihat mereka di sini saya memerintahkan mereka menginstruksikan untuk dibaca terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain, dan siswa-siswa merespon dengan baik. Begitu juga untuk yang MIPA 5, hanya 2 siswa yang merespon. Kemudian MIPA 6, hanya 1 siswa yang merespon. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan saya memperkenalkan cara kerja dari Mentimeter. Media Mentimeter ini saya perkenalkan kepada siswa untuk pertama kalinya menggunakan Mentimeter. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran antara MIPA 4, MIPA 5, dan juga MIPA 6 bisa dilakukan secara sekaligus di satu aplikasi. Mentimeter ini tidak memerlukan aplikasi khusus, hanya memerlukan web di browser apapun itu bisa diakses. Kemudian di sini saya menjelaskan cara kerja dari Mentimeter dan melampirkan foto screenshot dari cara kerja tersebut. Kemudian direspon dengan baik oleh siswa. Mereka mengatakan sudah paham cara kerja dari Mentimeter tersebut. Begitu juga pada kelas MIPA 5 dan MIPA 6 juga saya perlakukan dengan sama. Namun pada kelas MIPA 6 ini mereka tidak memberikan respon. Respon terlihat jelas tadi pada MIPA 4 yang banyak merespon. Kemudian MIPA 5 hanya tidak ada, dan juga MIPA 6 juga tidak ada. Setelah penjelasan dari Mentimeter, saya melakukan kegiatan pembuka persepsi, yaitu dengan memberikan pertanyaan pembuka. Pertanyaan ini, apakah kalian tahu bagaimana suatu bangunan rumah ataupun gedung dibentuk? Mendirikan suatu rumah memerlukan apa saja? Coba bandingkan dengan tubuh manusia. Manusia membutuhkan apa saja sampai bisa terbentuk layaknya tubuh manusia. Pertanyaan ini sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan ini saya ajukan ke 3 kelas tersebut. Pertanyaan yang bersifat analog antara bangunan dengan tubuh manusia.
Nah, untuk MIPA 4 sendiri, mereka merespon dengan cara yang singkat, langsung menyebutkan zat gizi, organ, tulang, kemudian rangka, otot, dan lain sebagainya. Mereka masih merespon dengan secara singkat. Sedangkan untuk yang MIPA 5, di sini MIPA 5 tidak, setelah saya memberi jeda waktu yang lumayan panjang, tapi tidak ada yang merespon untuk pertanyaan pembuka tersebut. Nah, begitu juga untuk yang MIPA 6. Di sini terlihat bahwa di awal pembelajaran MIPA 5 dan juga MIPA 6 masih pasif, sedangkan MIPA 4 mulai sedikit aktif. Setelah kegiatan pembuka saya lakukan dan saya berikan jawaban penguatan, nah, saya melanjutkan untuk memberikan pertanyaan satu lagi, yaitu memberikan contoh fungsi dari rangka dan juga alasannya. Kemudian menanyakan pertanyaan, mengapa rangka disebut sebagai alat gerak pasif dan kenapa maksud dari rangka mampu melindungi organ-organ. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa terlihat MIPA 4 aktif, banyak yang menjawab, ada 3 orang yang menjawab di sini. Kemudian setelah saya berikan penguatan juga, begitu juga dengan MIPA 5. Nah, MIPA 5 saat saya berikan pertanyaan yang sama, di sini mulai terlihat MIPA 5 ada yang mau menjawab meskipun masih 1. Nah, di MIPA 6 ini terdapat 4 siswa yang merespon pertanyaan tersebut. Nah, kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan Mentimeter. Oke, nah di sini saya menginstruksikan untuk masing-masing siswa masuk ke browser dan mengetikkan menti.com, kemudian memasukkan kode yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, kemudian meskipun banyak siswa yang menjawab siap atau sudah, itu tetap. Begitu juga dengan MIPA 5 dengan instruksi yang sama, dan juga MIPA 6 dengan instruksi yang sama pula. Di sini kemudian setelah saya mengaktifkan menti.com, bisa terlihat bahwa jumlah siswa yang aktif di menti.com tersebut lebih banyak dari MIPA 6. Nah, MIPA 6 setengah dari jumlah seluruh MIPA 6 itu terlibat aktif, sedangkan untuk MIPA 4 dan MIPA 5 hanya beberapa saja yang ikut dalam pembelajaran melalui menti.com. Kemudian saat pembelajaran di menti.com banyak disediakan ruang untuk bertanya. Mereka bisa mengetikkan pertanyaan yang belum mereka pahami. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya jawab di Google Classroom ini. Nah, semua pertanyaan dan jawaban saya posting juga di masing-masing kelas MIPA 4, 5, dan 6. Nah, pertanyaannya diantaranya berdasarkan jumlah zat penyusunnya apa saja. Kemudian ada yang menanyakan apa itu apendikular, kemudian tulang aksial itu sama seperti tulang-tulang yang lainnya atau tidak, apakah di bagian lidah memang ada tulang. Kemudian
Kemudian ada yang menanyakan mengapa tulang ubun-ubun pada bayi terlihat lembek dan bertetak. Nah, salah satu pertanyaan dari siswa yang mengindikasikan bahwa siswa juga terangsang berpikir secara kritis dari sajian menti.com yang diberikan sebelumnya. Nah, jadi siswa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka kaitkan juga ke kehidupan sehari-hari. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu jika saya hitung terdapat 14 pertanyaan, dan 14 pertanyaan tersebut saya jawab semua dan saya posting di setiap kelasnya. Nah, ini untuk yang MIPA 4, jawabannya saya posting di sini. Kemudian yang MIPA 5 pun di sini saya posting di sini. Nah, dan juga yang tadi yang dari MIPA 6 juga diposting di sini. Oke. Jadi setelah menggunakan menti.com ini, pembelajaran dalam kata lain pembelajaran sudah selesai, karena semua materi yang ditujukan untuk pada pertemuan 1 ini sudah ada di menti.com semua. Pertemuan 1 seharusnya fokus pembahasan sistem gerak ada pada tulang dan sendi. Namun karena keterbatasan waktu, hanya tulang saja yang bisa didiskusikan, sedangkan untuk yang sendi belum. Nah, untuk menanggapi hal ini, maka saya membagikan materi melalui PPT yang sebenarnya ada di menti.com tadi, sehingga siswa bisa mempelajari sendiri. Kemudian di sini saya juga memberikan tugas kepada siswa dengan membuat video memperagakan gerak sendi. Nah, hal ini dengan tujuan siswa mau untuk mempelajari secara mandiri bagaimana sendi, apa itu sendi dan macam-macamnya, bagaimana geraknya. Nah, sehingga siswa bisa memahaminya dengan secara mandiri. Pada MIPA 5 juga sama, MIPA 5, MIPA 4, MIPA 6. Nah, pada kegiatan penutup ini saya mencoba untuk menyampaikan motivasi ataupun amanat bahwa kita seharusnya mampu untuk menjaga kesehatan dari tulang maupun sendi, karena dari tulang dan sendi inilah kita bisa bergerak, berlari, melompat ataupun jongkok. Dengan menjaga kesehatan, tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pada kegiatan penutup, siswa merespon salam dan pembelajaran diakhiri. Nah, untuk MIPA 4 yang merespon salam hanya 2 orang. MIPA 5 terdapat 5 orang yang merespon, sedangkan untuk MIPA 6 tidak ada yang merespon. Pada pertemuan pertama ini saya merasa sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan siswa karena belum pernah bertemu secara langsung dan harus melakukan pembelajaran. Jadi seperti belum ada komunikasi yang baik dengan siswa. Seperti itu pembelajaran yang sudah saya lakukan pada pertemuan 1 dengan bantuan media menti.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.